Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Octavia dengan NPM 21901032012. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dengan judul Subsistem Hilir pada komoditas singkong menjadi keripik singkong lumba-lumba dengan dosen pengampu Dr. Dwi Susilowati SPMP. Pendahuluan, salah satu industri makanan di Kota Malang yang menjadi salah satu ikon oleh-oleh khas Kota Malang ialah CV Lumba-Lumba. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan ringan berupa keripik singkong dan pisang yang sudah memiliki berbagai daerah pemasaran. Sejarah keripik singkong lumba-lumba. Sucipto adalah sosok yang mengembangkan bisnis keripik singkong lumba-lumba. Tempat produksinya di Mentaraman, Gang 7, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Usaha keripik singkong yang dijalani Sucipto bukanlah bisnis warisan atau turun-temurun dari orang tua, sebab awalnya ia bekerja sebagai petani dan pedagang jeruk. Pekerjaan itu dilakoninya sejak tahun 1986 hingga 1996 atau selama 10 tahun. Pada tahun 2001, Sucipto dan istri mulai berjualan keripik singkong. Pertama kali, kakek dua cucu itu mampu menjual 80 kuintal keripik secara keliling kampung dengan sepeda pancal milik anaknya. Seiring berjalannya waktu, keripik singkong buatan Sucipto semakin terkenal. Lantas, mengapa memilih merek dagang lumba-lumba? Sucipto mengaku mendapat petunjuk spiritual. Sekitar pada tahun 1998, dia mendapatkan petunjuk agar melakukan semedi ke pantai Jonggring, Saloka, Donomulyo, Kabupaten Malang. Saat itu, musim panas berkepanjangan. Dia bersama istri serta 5 saudaranya melakukan tirakat di alam. Hari ketiga, hujan turun deras. Bersamaan dengan itu, dia melihat segerombolan lumba-lumba yang berenang timbul tenggelam silih berganti. Akhirnya, saya beri nama lumba-lumba. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Untuk visi dan misinya, visi mewujudkan perusahaan yang mandiri, berdaya guna sebagai sarana kemanfaatan bagi orang banyak, yang mampu membantu mengatasi permasalahan dan tantangan nasional dan global untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Misi, menggerakkan perusahaan berbasis ekonomi kerakyatan, menyediakan produk makanan yang berkualitas dan aman bagi kesehatan konsumen. Yang ketiga, menjadi motor penggerak UKM di Malang khususnya dan nasional pada umumnya. Untuk proses pengelolaan keripik singkong, yang pertama, mengambil singkong pilihan lalu mengupas kulit singkong dengan benar-benar bersih, kemudian dicuci menggunakan air yang bersih. Yang kedua, mengiris singkong dengan menggunakan mesin perajang yang langsung ke panci penggorengan. Yang ketiga, menggoreng singkong di panci yang panas, dan jika varian rasa yang asin, maka penggorengan singkong setengah matang. Kemudian direndam dengan air bumbu, dan jika varian yang manis, maka digoreng hingga kering dan diberi taburan gula halus. Yang keempat, jika singkong sudah matang, lalu tiriskan dan biarkan sampai dingin. Yang kelima, kemudian keripik yang sudah dingin dimasukkan ke dalam plastik yang mana masih menggunakan teknik manual dan diisi sesuai dengan takarannya, yakni ada yang isi 200 gram dan ada juga yang isi 500 gram. Yang keenam, menutup plastik yang sudah diisi dengan keripik singkong, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Yang ketujuh, keripik singkong lumba-lumba siap dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya, untuk strategi pengembangan produk, yang pertama dari sisi teknologi, masih menggunakan teknologi yang semi modern. Contohnya, alat pengiris singkong dan menggorengnya masih menggunakan wajan dan kompor. Yang kedua, dari desain produknya, keripik singkong lumba-lumba dikemas menggunakan plastik ukuran 200 gram dan 500 gram yang di luarnya terdapat cap lumba-lumba.
Kemudian lokasi CV lumba-lumba ini tepatnya di Mentaraman, yang konon pondok tua. Mentaraman ini adalah sebuah pondok pesantren di mana para santrinya diberdayakan untuk memproduksi keripik singkong. Dan yang terakhir, pemasaran keripik singkong cap lumba-lumba ini sudah masuk ke toko-toko kecil, besar seperti Indomaret, supermarket, swalayan, dan ada juga di berbagai online shop, contohnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Strategi pemasaran dalam mencapai sasaran konsumennya, keripik singkong cap lumba-lumba ini menggunakan strategi marketing mix 4P, yaitu yang pertama produk. Strategi yang diterapkan pada produknya ialah memberikan varian rasa, yaitu manis dan asin, terhadap keripik singkongnya. Yang kedua, price atau harga yang ditawarkan untuk keripik singkong ini cukup terjangkau. Yang ketiga, promotion, bekerja sama dengan toko-toko oleh-oleh untuk menjualkan produknya. Selain itu, memberikan kesan cita rasa yang mampu membuat konsumen berbagai pengalaman dengan kerabatnya sehingga nama produknya dapat tersebar dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, place, lokasi yang dipilih oleh UKM keripik singkong cap lumba-lumba ini tergolong strategis karena UKM tersebut memilih toko oleh-oleh besar yang sering didatangi wisatawan ataupun masyarakat lokal. Kendala dan sarannya, yang pertama, kendala dari variasi rasa. Yang kedua, dari produk yang mudah hancur. Dan yang terakhir, pada saat ini minyak mengalami harga yang mahal. Dan saran saya kepada pabrik keripik singkong lumba-lumba, kedepannya lebih ditingkatkan dalam pengemasan atau packingnya, karena yang saya ketahui produk sampai ke konsumen itu banyak yang remuk atau hancur. Dan bisa juga ditambah dengan bubble wrap. Dan saran untuk rasa-rasa lebih banyak divariasi lagi. Dan pada saat ini jika mengalami minyak yang semakin naik, mungkin pabrik keripik singkong lumba-lumba tetap berproduksi, tetapi kapasitasnya tidak terlalu banyak seperti pada saat sebelumnya yang minyak dulunya harganya murah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Nah, ini termasuk salah satu artis yang sudah pernah membeli produk dari CV keripik singkong lumba-lumba. Ada Anang Hermansyah, Ivan Gunawan, dan ini mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.